Put the gun in your mouth. Pull back the hammer. Faster! Why? If we fail, if our mission is unsuccessful, many more dead will follow. Dear Lord. Yuhu everybody, welcome back again with me Chanku yang akan menemani Lazy Day kalian dalam rangkuman film kali ini. Yots, karena banyaknya request film Princess, kali ini gue akan kembali lagi dengan membahas film yang gokil ini. Dan tentunya buat kalian yang baru nonton film ini, please nonton dulu episode sebelumnya biar kalian paham dengan alur cerita filmnya. So buat kalian yang baru ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share untuk mensupport gue tentunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list. Story guys. Is like an animal, always eating, stuffing himself. Film diawali dengan Tulip yang bertemu dengan seorang wanita untuk mendapatkan informasi tentang tempat tinggalnya Dani dikarenakan ia punya dendam dengan Dani di masa lalu. Untuk kemudian si wanita tersebut meminta sebuah berkas tentang industri Grali yang ia suruh Tulip untuk selidiki, dan si Tulip pun langsung memberikan informasi tentang Grali, dan si wanita itu pun langsung memberikan alamat tempat tinggal terakhirnya si Dani. Lalu setelah itu scene pun flashback ke masa lalu di mana Dani melarikan diri dengan mobil meninggalkan Tulip dan Jesse, dan tentunya dengan kepergian Dani membuat ikatan mereka menjadi buruk dan menyisakan sebuah dendam yang mendalam di dalam hati Tulip. Setelah mendapatkan sebuah informasi dari Tulip, wanita tersebut langsung bertemu dengan seseorang yang nampak misterius, namun bisa dipastikan orang tersebut adalah orang yang hebat dan punya tahta serta jabatan yang bukan main. Dan inilah dia Princess Season 1 episode 3. Nah, sedikit info juga buat kalian yang baru nonton, please nonton dulu episode sebelumnya biar kalian paham dan gak bingung. Next, setelah itu scene pun berpindah dan memperlihatkan ayah Eugene yang sedang mewawancarai dua pria misterius yang telah dibunuh oleh Casey, namun mereka berdua kembali hidup lagi. Dimana karena ayah Eugene terlalu banyak tanya dan ingin tahu identitas dua pria itu, mereka berdua pun beralibi bahwa mereka ditugaskan dari pemerintahan dan tugas mereka sangat amat rahasia, sehingga untuk menjaga misi rahasia mereka tersebut, maka mereka berdua tak memberitahu siapa mereka serta apa yang akan mereka lakukan di kompleks serta siapa target yang mereka menargetkan. Anjing bener gak sih? Ya udahlah gitu aja, yang penting kalian paham, Gos. Mission is unsuccessful. Many more dead will follow. To understand that we work undercover, this is important. Don't tell anyone. Dan setelah ayah Eugene pergi meninggalkan mereka berdua pun kembali berbincang, yang mana mereka mempertanyakan sebuah kaleng yang mereka gunakan waktu itu saat ritual untuk mengambil sesuatu di dalam tubuh Jesse. Yang dimana si botak ini mengingat bahwa saat mereka sedang bertarung dengan Casey, kaleng tersebut terlepas dari genggaman pria botak, untuk kemudian mereka berdua memutuskan agar melancarkan aksi mereka lagi, namun dengan peralatan senjata yang lengkap ketika malam nanti. Kemudian secara bersamaan Tracy, si wanita yang berada di episode sebelumnya yang pingsan tak kunjung sadar, kini dirinya sudah mempunyai progres di mana ia membuka matanya namun ia tak bisa berbicara. Bahkan ia juga tak pernah berkedip sedikit pun setelah si Jesse menyuruh ia untuk membuka matanya dengan kekuatan yang ada di dalam tubuh Jesse. Dan karena melihat anaknya sudah membuka mata atau sudah ada perubahan, tentunya sang ibu sangat senang, sehingga ia memberitahu kepada Emily, si pengurus gereja di bawah kendali Jesse, bahwa ia sangat berterima kasih kepada Jesse. Dan karena aksi tersebut, sang ibu yang awalnya tak percaya kepada Tuhan, akhirnya ia pun menjadi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada. You're not gonna talk. What do you want to talk about? Come on.
Di sisi lain terlihat Donnie yang ingin berangkat ke kantor. Sebelum ia berangkat ke kantor, ia memanggil anaknya, di mana Donnie bilang kepada anaknya bahwa apa yang ia dengar tentang ibunya yang suka berteriak di tengah malam itu bukan karena Donnie memukuli istrinya, melainkan Donnie dan istrinya sedang melakukan dengan cara yang berbeda. Dikarenakan itu adalah kemauan istrinya untuk mendapatkan sebuah sensasi yang berbeda ketika berada di ranjang, guys. Dan karena hal itu si anaknya pun meminta maaf kepada ayahnya karena telah melaporkan sebuah info yang salah kepada Jesse, sehingga Jesse memukuli Donnie hingga tangannya patah. Nah, untuk kalian yang baru nonton, tolong nonton dulu episode sebelumnya biar kalian paham asal muasal tangan Donnie diperban kayak gitu. I never should have gone to preacher. I'm really sorry. Listen, whatever you think you hear sometimes, I don't hurt your mom. Singkat cerita, saat ingin pergi, Casey melihat Jesse yang sedang duduk termenung di samping lampu dan nampak ketakutan dengan kekuatannya sendiri. Yang dimana Jesse pun memberanikan dirinya untuk memperlihatkan kekuatannya kepada Jesse, untuk kemudian Casey pun dijadikan sebuah kelinci percobaan yang mana Jesse menyuruh Casey untuk melakukan hal-hal aneh sampai menyuruh Casey untuk memberitahu rahasia Casey selama ini. Dan tentunya hal itu dilakukan dengan suara serta sosok Jesse yang lebih berkarisma atau sosok lain dari Jesse. Faster! Shit, Cass. Nah, setelah mendengar dan melihat serta mengalami sendiri apa yang hebat dari Jesse, Casey pun mencoba menggali tentang kapan dan di mana Jesse mendapatkan kekuatan yang hebat tersebut. Hanya dengan berbicara maka semua perintahnya mutlak dan harus diikuti. Untuk kemudian Jesse pun bilang bahwa ia menyadari bahwa ia juga memiliki kekuatan tersebut belum terlalu lama atau minggu-minggu ini. Namun ketika ia sedang berada di dalam mode berbeda, ia merasa bahwa di dalam tubuhnya memiliki semua rasa serta semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. So you consider this, alright? Someone like you. I mean, come on, Pertray, you just imagine the possibilities here, huh? Kemudian di sisi lain terlihat seorang bapak-bapak yang memiliki power di kota tersebut, di mana ia memimpin sebuah perusahaan yang bergerak di bagian ternak. Dan sedikit info, beliau ini juga orang yang sangat kejam. Untuk kemudian si Donnie adalah anak buah dari bapak botak tersebut. By the way, sorry gue lupa namanya, tapi nanti gue akan kasih teks untuk namanya. Lanjut, pria botak ini punya sebuah kesepakatan dengan ayah Jesse, di mana Donnie membacakan surat wasiat dari ayah Jesse untuk pria botak ini. Untuk kemudian Donnie mengajukan sebuah ide penyerangan, namun si bapak tersebut tak tertarik dengan ide si Donnie. You can claim her trade. Never mind, Donnie. Thank you. Dan secara bersamaan Casey yang telah selesai dengan urusannya dan bersiap-siap untuk balik ke gereja, ia melihat dua pria yang telah ia bunuh mengendarai sebuah mobil. Untuk kemudian Casey pun curiga bahwa dua pria tersebut bukan orang yang biasa. Dikarenakan sebelumnya Casey pernah membunuh mereka berdua di episode sebelumnya, guys. Of the city, with people all around. I'm alone. Singkat cerita, saat di jalan Jesse bertemu dengan Tulip. Untuk kemudian Tulip pun memberitahu tentang rumah Danny, kawan lama mereka berdua yang mengkhianati mereka berdua di masa lalu. Lalu saat Jesse ingin memberitahu kekuatannya kepada Tulip, Tulip yang terlalu ngotot dengan pembahasan tentang membalas dendam kepada Danny, maka terjadi adu mulut yang membuat Jesse muak dengan Tulip. Bahkan Tulip juga menghina Jesse yang dulunya adalah seorang penjahat gokil, kini telah berubah menjadi seorang pendeta, dikarenakan Jesse punya janji kepada ayahnya untuk meneruskan profesi ayahnya dan menyelamatkan orang yang berada di kota mereka. Because I'm too stupid to understand your deep thinking. Tired of this. Go back to your life of crime. Lalu Jesse yang sudah terlihat sangat muak dengan Tulip, saat Jesse ingin pergi, Tulip pun mengeluarkan sebuah surat yang ia dapatkan dari wanita di awal opening film tadi, guys, di mana surat itu berisikan alamat tempat tinggal Danny. Untuk kemudian Jesse pun teringat dengan aksi biadab si Danny yang meninggalkan mereka berdua saat mereka bertiga sedang melakukan aksi. Dan karena sudah mengingat hal tersebut, Jesse pun memutuskan ikut dengan Tulip agar bisa menonjok bahkan membunuh Danny, atau yang sering mereka panggil dengan nama Carlos. Jesse, come on. Let's go kill Carlos.
Setelah itu, ketika malamnya saat dua pria tersebut tiba di gereja milik Jesse, ketika mereka berdua turun dengan peralatan lengkap dan ingin masuk, tiba-tiba mereka berdua pun ditabrak oleh Casey, di mana Casey melihat mayat mereka dan ia pun yakin bahwa ia telah membunuh mereka berdua. Namun Casey menyadari bahwa mereka berdua bisa kelundingan jika mereka berdua mati. Untuk kemudian saat Casey pergi, muncul cahaya yang mana ternyata prediksi si Casey tak salah, di mana dua pria tersebut hidup kembali. Kemudian setelah mereka berdua hidup kembali dan masuk ke dalam gereja, mereka pun tanpa banyak basa-basi langsung bilang bahwa orang yang mereka cari adalah Jesse si pendeta, karena ada sesuatu di dalam tubuh Jesse yang harus mereka berdua ambil, dan tentunya itu berhubungan dengan kekuatan Jesse yang hanya dengan berbicara kepada orang-orang pun langsung mengikuti semua omongannya. Lantas mengapa mereka berdua sangat menargetkan hal tersebut? Ya, sesuai dengan yang dikatakan oleh si pria botak ini, jika mereka tak bisa mendapatkan sesuatu yang ada di dalam tubuh Jesse, maka mereka berdua tak bisa kembali ke tempat asal mereka. Namun Casey tak sebodoh itu, di mana ia tahu bahwa kekuatan yang ada di dalam tubuh Jesse merupakan kekuatan yang hebat, di mana ia mempertanyakan jika mereka berdua berhasil mendapatkan kekuatan tersebut, mereka mau apakan kekuatan itu. Padahal mereka berdua cukup unik dengan kekuatan mereka yang tak bisa mati jika dibunuh, di mana ternyata mereka berdua berasal dari surga dong. Yang mana mereka juga diperintahkan untuk datang ke bumi, karena kekuatan saat ini yang berada di tubuh Jesse berasal dari surga, yang berhasil keluar dari surga untuk turun ke bumi, sehingga mereka berdua pun diperintahkan untuk turun ke bumi karena kekuatan itu telah lepas dari surga dan masuk ke tubuh Jesse. Dan karena itulah mereka berdua ditugaskan dari surga untuk mengambil kekuatan tersebut. Lalu sebelum pergi, Casey bilang kepada mereka berdua untuk memberikan kepercayaannya kepada Casey bahwa Casey akan membawa Jesse ke hadapan mereka berdua dan tak akan ada lagi pertumpahan darah untuk kedepannya. Parts of your mission, and he just bring him to you. You're sure the preacher will listen to you? Of course he will. He's my best mate. Lalu di tempat lain terlihat Jesse dan Tulip yang sedang mengisi bensin mobil serta membeli udut untuk perjalanan mereka ke rumah Dani. Dan saat Tulip sedang masuk ke dalam Alpha Midi, Jesse pun masuk ke toilet, yang mana ketika selesai kencing, si Donnie yang dendam kepada Jesse, ia pun langsung muncul dari belakang Jesse dan menodongkan sebuah pistol Magnum ke arah Jesse, untuk kemudian si Donnie menyuruh Jesse agar berlutut, kalau tidak ia akan membunuh Jesse. Namun Jesse nampak tak takut sama sekali dengan ancaman tersebut, dikarenakan Jesse telah mengetahui bahwa dirinya mempunyai kekuatan yang sangat amat mematikan. Untuk kemudian saat Donnie ingin memukul Jesse dengan senjatanya, Jesse pun berbicara dengan suara yang berbeda, yang mana semua kata yang dikeluarkan dari mulut Jesse, Donnie pun tak bisa menolak untuk perintah yang diberikan oleh Jesse. Dan terlihat Donnie nampak ingin sekali melawan, tapi tubuhnya nampak dikendalikan oleh sesuatu. Hebat gitu. Gimana kalau kalian punya kekuatan seperti itu, apa yang akan kalian lakukan gitu? Tulis komen kalian di bawah. Put the gun in your mouth. Pull back the hammer. Drop the gun. Kemudian setelah selesai dengan Donnie, ketika keluar Jesse yang awalnya ingin ikut dengan Tulip pergi mencari Dani, kini ia berubah pikiran untuk pergi dan menyerahkan semua masalah Dani kepada Tuhan. Untuk kemudian Tulip yang mendengar hal itu, ia pun emosi, tapi Jesse tak terlalu menghiraukan si Tulip yang sedang mens hari pertama. Dan secara bersamaan di sisi lain, Eugene dan ayahnya berbincang tentang Tracy yang sudah membuka mata saat didatangi oleh Jesse. Untuk kemudian ayah Eugene menyarankan kepada Eugene untuk tak menemui Tracy, jika tidak seluruh keluarga Tracy akan membunuh Eugene. Nah, sedikit bocoran, Tracy dan Eugene ini punya kenangan buruk yang mengakibatkan wajah Eugene seperti bool serta Tracy yang tak kunjung sadar. Dan film ini ditutup dengan Jesse yang berdoa untuk si Ted yang meninggal dengan menyabut jantungnya dan ia berikan kepada ibunya. Gimana? Kalian makin penasaran kan? Masih banyak hal yang belum terselesaikan dan belum dijelaskan, namun tenang saja, nanti dijelaskan pastinya. Oh iya, by the way, buat kalian yang belum paham, nonton dulu episode satunya, karena dengan menonton episode sebelumnya kalian pasti tahu karakter yang ada di dalam film ini dan tentunya kalian gak bakal bingung nantinya.
So segitu dulu, sekian dari gocanku. Mohon untuk undur diri, jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan mohon dimaafkan. Dan jangan lupa juga support gue dengan subscribe, like, komen, serta share. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye guys, and I love you guys.